kata-kata manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Kesungguhan itu memang diperlukan dengan keikhlasan karena Allah. Kesungguhan itu memang diperlukan dengan cara. Kesungguhan itu diperlukan dengan ilmu. Kesungguhan itu diperlukan dengan motivasi. Apapun latar belakang dari kesungguhan, tapi kesungguhan ini sangat diperlukan. Sebab jalan akan terlihat, 1001 macam jalan akan terlihat dengan kesungguhan. Kesungguhan tanpa motivasi mungkin ya kurang. Kesungguhan tanpa thariqah mungkin juga kurang. Kesungguhan tanpa ilmu bisa jadi kurang. Apalagi kesungguhan yang berdasarkan itu seluruhnya, maka insya Allah akan dapat. Manjada wajada, yang siapa bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Dasar-dasar filsafat hidup ini kita berikan kepada anak didik kita, sehingga anak didik itu berani hidup, tidak takut mati, bahkan bergerak menggerakkan, hidup menghidupi, berjuang dan memperjuangkan, menjadi manusia yang harmoni. Maka kita Islamkan manusia, kita Islamkan ilmu, kita Islamkan sistem pendidikan yang sedemikian rupa. Apa iman seseorang itu perlu ditajdid? Iman seseorang itu perlu diperbaharui? Ya. Karena iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, bisa jadi hilang. Wa yazdatu imanahum ba'da imanihim. Iman seseorang itu bisa bertambah tapi juga bisa berkurang. Untuk itu maka kita selalu tajdid, memperbarui iman kita dengan wirid, dengan zikir, dengan tahajud, dengan puasa, dengan berbuat baik, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sehingga dengan demikian iman kita akan bertambah. Pertambahan iman kita ini akan menambah keyakinan kita bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, semuanya ini itu dengan pertolongan Allah. Saya merasakan itu seluruhnya. 25 tahun memimpin Pondok Modern Gontor. Modal kami hanya semangat. Modal kami adalah tawakal kepada Allah. Modal kami di dalam rangka bertakwa kepada Allah. Dengan semuanya ini maka kami nekat, bekerja keras, habis-habisan. Mau habis biar habis, mau hancur biar hancur, mau hebat biar hebat. Tapi saya tetap memajukan pondok karena Allah. Ternyata Allah membantu kami luar biasa. Dari santri 2.600 zaman ayah saya meninggal, Pak Zarkasi meninggal, bertambah sekarang sudah hampir 17.000, bahkan hampir 18.000, dengan 15 cabang di seluruh Indonesia. Apalagi dengan tambahnya sekian ratus pondok-pondok pesantren alumni tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo ini sudah tersebar dalam seluruh lini masyarakat. Merupakan kesyukuran yang tidak terhingga. Namun bagaimana kita bersyukur? Bersyukur itu bekerja lebih baik lagi, lebih banyak lagi, sehingga produktivitas kita ini adalah tinggi. Tidak ada sebuah kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada sebuah kesuksesan organisasi, pribadi, muasasah, ataupun apapun namanya, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, tanpa ada yang kerja keras. Disinilah maka perlu kerja keras. Keras berpikir, keras bekerja, keras bersabar, dan keras berdoa. Alhamdulillah, luar biasa. 80 tahun umur Pondok Modern Gontor Ponorogo ini, jumlah tanah Pondok Modern sudah mencapai kurang lebih 760 hektar, tersebar di seluruh Indonesia. Alumni-alumninya sudah berperan di dalam dan berkiprah dalam seluruh lini kehidupan, baik di tingkat kabupaten, desa, kecamatan, bahkan provinsi, bahkan tingkat nasional dan internasional. Organisasi besar masyarakat dari NU dan Muhammadiyah, dua-duanya dipimpin oleh anak Gontor. 4 rektor Universitas Islam Nasional Indonesia, Negeri Indonesia dipimpin oleh anak Gontor. Belum anggota DPR dipimpin anak Gontor, MPR dipimpin anak Gontor, beberapa menteri juga dari anak Gontor. Luar biasa. Hasil sebuah pendidikan dengan kerja keras, menumbuhkan sebuah kader-kader
yang bisa dibanggakan di Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu bisa bekerja keras, selalu istiqomah, dan selalu bertawakal kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada kita, bahkan barakah dan rahmat serta hidayat, kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 tahun memimpin Pondok Modern Gontor. Modal kami hanya semangat. Modal kami adalah tawakal kepada Allah. Modal kami di dalam rangka bertakwa kepada Allah. Dengan semuanya ini maka kami nekat bekerja keras habis-habisan. Mau habis biar habis, mau hancur biar hancur, mau hebat biar hebat. Tapi saya tetap memajukan pondok karena Allah. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hadza qalbihi wa nafsihi wa zinata nafsihi wa midada kalbihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassalatu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebuah ujian ini harus kita tempuh apapun keadaan kita. Manusia diuji, itu harus. Saya pun diuji dengan ujian-ujian yang bermacam-macam ini. Alhamdulillah, mungkin Allah menaikkan saya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sebab tanpa ujian manusia tidak akan dinaikkan sama Allah. Bagaimana dengan ujian-ujian ini? Apa faedahnya ujian? Bukan pandai-pandainya kamu menjawab soal-soal ujian saja, tapi proses untuk menjawab soal-soal ujian. Ada ujian amaliyah tadris, ada ujian syafa'i, ada ujian apa dan lain sebagainya. Kita diperlukan mempunyai keterampilan hidup, keterampilan berbicara, keterampilan belajar, keterampilan menahan diri, dan bermacam-macam perbuatan yang tidak untuk belajar. Kita belajar untuk tekun, kita belajar untuk bersabar, kita belajar untuk sungguh-sungguh. Kita belajar memotivasi diri. Karena kita ketika ujian, motivasi kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, gitu atau tidak? Turun atau naiknya motivasi dan semangat kalian. Bagaimana kita supaya semangat tetap naik? Itulah sebuah ujian. Itu ujian itu yukurul mar'u au iman. Kenapa saya demikian, Pak? Karena masalahnya ujian-ujian itu sebetulnya bukan ujian pelajaran, bukan. Bagaimana kalian mengatur diri dalam belajar? Jauh-jauh sebelumnya atau ketika 1 bulan aja mau ujian? Mengatur diri, mengatur waktu, mengatur tenaga, mengatur pikiran, mengatur perasaan. Itu sebuah latihan. Dengan ujian kita latih. Jadi yang dididik ketika ujian itu. Maka baik saja kalian pakai puasa. Sebab kullu ma'amilahu ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li fa'atihi. Segala amal perbuatan manusia itu untuk kepentingan manusia itu sendiri, kecuali puasa memang untuk Allah, dan Allah akan memberikan pahala lebih dahsyat lagi. Kalau kullu amalin bi asyri amsalihha ila sab'umiha. Segala amal perbuatan manusia itu diganjar, diberi pahala 10 kali kan 700 kali. Kalian belajar dengan baik 700 kali. Kalian sembahyang dengan baik 700 kali. Mungkin cuma 100 kali juga. Kalian berbuat baik kepada orang tua mungkin cuma 300 kali pahala. Tetapi dengan puasa kalian akan mendapatkan pahala 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali. Min haitsulah.
apa? Naik tingkatnya, disenangi kawan-kawannya, mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik, mempunyai istri yang baik, mempunyai anak yang baik, mempunyai mertua yang baik. Nah kalau kamu, istri kamu cantik, kalau cinta pada kamu, mertua kamu, sewanya bukan main. Itu bukan rezeki kamu. Mendapatkan rumah yang baik, tata letak rumahnya itu disenangi sama tetangga, gitu. Mendapatkan kesehatan yang baik. Nah kalau sakit-sakitan, dia berjuang untuk kesehatannya saja setengah mati. Untuk berjuang melawan penyakitnya itu setengah mati. Belum untuk berjuang untuk memperjuangkan orang lain. Wow, hal-hal. Maka kesehatan itu adalah rezeki. Maka segala amal perbuatan kalian untuk kepentingan kalian kecuali puasa. Maka saya senang sekali anak kelas 6 setiap ada di sini pakai buka puasa, pakai puasa. Karena pahalanya 1.000.000 kali, mungkin 1.000.000 kali. Dengan ujian-ujian yang bermacam-macam seperti begini, maka selama ini kalian ini luar biasa. Diuji dalam pelajaran, diuji dalam mental, diuji macam-macam ujian. Karena kalian diuji, habis itu menguji, diuji dan menguji. Pakai dengan waktu tidak terlalu banyak. Begitu kamu selesai ujian, anak-anak belajar ujian, kalian harus ikut menguji, kalian jadi panitia, kalian apa dan sebagainya. Ini merupakan pendadaran yang luar biasa. Sekaranglah kita mulai pendadaran kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Belajar mengatur diri, mengatur waktu, mengatur tenaga, mengatur pikiran, mengatur uang, mengatur perasaan. Itu semuanya kita didik dan kita suruh. Maka harus pakai paksa mengatur itu dengan cara ujian. Kita paksa dengan cara memberikan ujian. Dengan ujian terpaksa seperti itu. Maka pintar-pintarlah kalian mengatur diri, waktu-waktu, tenaga, pikiran dan perasaan, menjaga kesehatan kalian. Jangan terlalu malam tidak tidur, padahal cuma ngobrol aja. Kaifa anta mustaqbaluka kaifa. Mustaqbal belum apa-apa sudah tanya mustaqbal. Nah, dari sini maka anak-anakku sekalian, inilah pendidikan di pondok kita ini luar biasa. Kita kumpulkan jadi satu di sini untuk apa? Supaya saling mengenal antara anak kelas 6. Supaya saling mengenal. Belum menghitung lagi nanti yang dari Kediri, mungkin yang dari Banyuwangi, mungkin dari mana dan lain sebagainya. Mungkin ada yang tidak dikenal. Nah, dari sinilah maka kita kumpulkan sini untuk saling mengenal antar kalian. Dan kalian harus bisa bergaul dengan orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Harus bisa bergaul dengan orang yang kamu senangi dan yang tidak kamu senangi. Kalian akan mendapatkan orang-orang kepengurusan yang tidak cocok dengan kamu, yang tidak suka dengan kamu. Tapi kamu harus bisa memimpin mereka. Inilah di Gontor kita latih. Bermasyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat kaya. Bisa bergaul dengan orang yang dia senangi dan yang tidak senangi. Masyarakat pramuka, masyarakat olahraga, masyarakat sepak bola. Itu tajamnya luar biasa itu. Masyarakat basketball, masyarakat futsal, masyarakat apa? Masyarakat pramuka, masyarakat majalah dinding. Mungkin 10 orang yang buat majalah dinding sampai subuh, paling cuma ngopi aja kan begitu. Sampai subuh, tapi ini merupakan sebuah grup feeling. Dari majalah dinding maka dia mengenal satu sama lain. Dan akhirnya setelah keluar dari Gontor saling tolong-menolong. Bapak Bupati, Pak Azwar Anas yang kami hormati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, para undangan dari Pemda, para romo-romo kiai, para ulama, anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
billah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana tidak bersyukur bahwa pondok yang dulu hanya dihuni oleh 7 orang santri sekarang menjadi 1050 santri. Dulu tidak ada bangunan, sekarang ada bangunan. Saya anggap ini megah sekali. Alhamdulillah. Dulu tidak ada masjid, masjidnya kecil, sekarang ada masjid. Memang kalaulah seorang petani melihat pertaniannya itu subur dan baik, dia itu senang. Seorang dokter kalau melihat pasiennya itu sembuh, senang. Seorang kiai melihat pondoknya subur dan makmur, luar biasa. Maka alhamdulillah. Bermula dari Pak Haji Nawawi yang mewakafkan tanah ini. Haji Nawawi itu kepala desa Kaligung sini, kemudian mewakafkan tanahnya. Nanti dulu Pak, saya lihat tanahnya, tak ideke dhisik, tak dongane nyetrum apa tidak gitu. Alhamdulillah Pak nyetrum, cuma sedikit nyetrumnya itu. Akhirnya kita coba, kita dirikan pesantren. Nah setelah berdiri pondok pesantrennya itu bermula dari 7 orang, kemudian 11 orang dan lain sebagainya. Baiklah, akhirnya beliau meninggal. Sekarang ada anaknya, di mana putranya ini tadi? Ya, coba berdiri. Ya, ini putranya tadi. Pak Haji Nawawi seorang kepala desa yang tentunya ya kaya di daerah sini, mewakafkan tanah 8 hektar ini kan luar biasa. Nah alhamdulillah kita terima, berjalanlah pondok ini. Terus kemudian alhamdulillah gontor ini gontor 5, gontor 6, gontor 7, gontor 8 sampai sekarang gontor yang ke-20 yang terakhir di Pekanbaru di Riau. Karena ada yang mewakafkan 60 hektar. Yang 10 hektar di tepi jalan besar, kemudian yang 50 hektar di daerah Siak. Jadi yang saya terima itu yang ikhlas betul, tidak ada pamrih, tidak ada apa. Nah ini alhamdulillah kok percaya kepada gontor. Nah kenapa kami berani membuat gontor 3, 4 sampai gontor yang ke-20? Para wali murid, murid-murid yang mau masuk gontor itu setiap tahun hampir 5.000 bahkan 6.000 orang. Tak saya menunggu. Saya taruh di mana? Pondok pesantren cabang saya suruh pada pondok pesantren alumni lah, pondok pesantren alumni. Tidak maunya gontor. Nah kalau gontor di sini tidak cukup. Sudahlah saya tidur di masjid saja juga nggak apa-apa. Beliau pun mondok tidur di masjid ini ya nggak bisa. Ini pondok harus efektif dan efisien. Akhirnya mau taruh gontor 2, gontor 3, gontor 4 dan lain sebagainya. Protes. Saya kalau laki-laki aja, ini anak saya perempuan mau ditaruh di mana Pak? Ya sana lah pondok pesantren yang ada wanitanya. Enggak, saya ingin gontor wanita. Akhirnya tahun 91 kita buka gontor wanita di Mantingan Ngawi di jalan. Sebelum saya ngomong begitu, beliau ngomong dulu. Saya jalan-jalan ke pondok pesantren kok jelek-jelek ya, saya perbaiki Pak. Ini sudah saya anggarkan, insya Allah sebentar lagi akan diperbaiki. Memang pertama kali jalan, yang kedua kali apalagi kan begitu dan nah alhamdulillah. Matur nuwun Pak Bupati dan Bapak Pemda, kemudian Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Nah, Bapak Kapolres, insya Allah di sini tidak ada teroris, Pak. Ya, tidak ada teroris. Nah, insya Allah sini pejuang-pejuang yang akan membantu dan mengamankan negara dan membela, membantu dan memperjuangkan negara. Saya kira tidak kami panjangkan. Terima kasih atas rawuhnya Bapak-bapak, khususnya para ulama-ulama
dari pondok-pondok pesantren di sekitar apa itu namanya Kanggung dan di Banyuwangi, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Matur nuwun betul-betul bapak-bapak kami undang untuk menyaksikan dan bersyukur dan untuk mendoakan. Mudah-mudahan pesantren bapak pun akan maju dan berjaya di Banyuwangi ini. Amin. Karena kita Izzatul Islam wal Muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para kiai, para ulama ingkang rawuh wonten ing kesemutan menika, khususnya Al Mukarram Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi Lersen. Para kiai wonten ketua MUI, para kiai kula kinten kathah ingkang rawuh, dan yang saya banggakan seluruh hadirin dan seluruh santri Pondok Modern Gontor 5. Tepuk tangan untuk para santri semua. Saya niatkan Yai untuk hadir hari ini, sehingga jadwal pelantikan kepala desa saya undur nanti siang karena harus hadir untuk tentu pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada pondok-pondok pesantren, khususnya Pondok Modern Gontor 5, yang dengan daya upaya dan kekuatannya sendiri secara luar biasa mampu mempertahankan pondok pesantren ini dari kecil hingga tumbuh besar seperti hari ini. Tentu ini adalah suatu usaha lahir batin yang perlu diapresiasi oleh kita semua, termasuk oleh pemerintah daerah. Kenapa ini penting? Oleh karena memang tangan pemerintah ini sangat-sangat terbatas. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, kalau sekarang baru dirumuskan APBD tadi malam, telah digedok oleh pemerintah pusat. Dulu dari 600 triliun, sekarang sudah hampir 1,3 triliun. Tetapi kebutuhan dari negara jauh lebih besar. Banyuwangi APBD-nya 1,7 triliun. Tapi 1 triliun 35 miliar habis buat gaji pegawai dan biaya pendidikan. 45% dari APBD kita habis untuk biaya pendidikan. Oleh karena itu, saya mengapresiasi luar biasa pondok-pondok pesantren yang telah punya peran mengantar republik ini, bahkan negara ini bisa aman sentosa sampai hari ini. Salah satunya adalah berkat peran dari pondok-pondok pesantren. Sebelum pemerintah mengeluarkan rumus BOS, biaya operasional sekolah, pondok pesantren telah mempelopori biaya gratis, bahkan mensubsidi pendidikan bagi penduduk miskin yang ada di sekitar pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu tentu sudah sewajarnya kalau pondok pesantren harus diapresiasi luar biasa oleh pemerintah daerah. Maka tadi mumpung Kiai Zarkasi belum menyampaikan jalan rusak, saya duluan nyampaikan. Oleh karena itu, alhamdulillah DPRD atas usulan eksekutif telah memutuskan tahun ini kita anggarkan jalan ini 900 juta rupiah. Saya beberapa waktu yang lalu waktu diklat di Depdagri, saya nggak tahu putranya masih di sini. Ada salah satu bupati di Bengkulu. Pak Dandim cerita pada saya, Pak Nas, Bupati Banyuwangi ya, ada salah satu anak saya di sana tapi jalan ke sananya itu rusak. Malu juga saya jadi. Nah katanya putranya mondok di sini. Saya nggak tahu putra atau ya putra. Nggak ada putri di sini. Ya putra. Nah oleh karena itu Pak Kiai, insya Allah kami akan selesaikan tahun ini jalan menuju pesantren ini. Dan kami mohon doa pada seluruh alumni dan warga pesantren Pondok Modern Gontor. Mudah-mudahan pemerintah Banyuwangi yang sekarang sedang bekerja keras, bahkan kami di dalam visi misi pemerintah ini telah diputuskan oleh DPRD membangun Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia. Problem akhlak ini Kiai menjadi PR yang cukup berat, terutama di daerah border seperti Banyuwangi yang berbatasan dengan Bali. Minum-minuman keras, obat-obat terlarang, saya kira ini menjadi tantangan hampir seluruh kabupaten, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Tentu ini beban yang bukan lagi ringan, tapi cukup berat. Era telekomunikasi, handphone, dan lain-lain adalah revolusi teknologi yang di sisi lain memberi makna positif, tapi di sisi lain memberi makna yang sangat negatif. Oleh karena itu berterima kasih dan bersyukurlah, wahai para santri, jika para santri masih bisa mondok di pesantren Pondok Modern Gontor.
Para Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Kiai Zarkasi, Pak Kiai Abdullah Syukri, Pemkab Banyuwangi sekarang sedang bekerja keras. Termasuk salah satunya tadi saya sampaikan ke beliau dari Bali naik darat. Andaikan kemarin sore beliau ini bisa naik pesawat dari Surabaya. Nah kebetulan Bandara Belimbing Sari nggak jauh dari pondok pesantren ini. Jadi pondok pesantren ini posisinya menurut saya strategis karena dekat dengan maskapai penerbangan. Insya Allah di sekitar bandara dalam waktu dekat ini akan berdiri minimal 2 sekolah penerbangan. Ada BIFA, yaitu sekolah penerbangan yang sangat prestisius karena seluruh alumninya diterima di maskapai penerbangan Garuda sekarang ini, dan beberapa maskapai penerbangan internasional juga akan menerima dari lulusan mereka. Dan dalam waktu dekat insya Allah juga akan didirikan sekolah penerbangan negeri cabang dari Curug dari Jawa Barat. Akan dibangun juga di sekitar Bandara Banyuwangi yang tidak jauh dari pesantren. Berarti Kiai Abdullah Syukri waktu nginjak tanah ini setrumnya kira-kira termasuk bandara. Saya lihat juga prestasi para santri di sini cukup baik. Pertama kali saya tahu Gontor ini banyak santrinya adalah ketika lomba festival drum band di Kabupaten Banyuwangi. Karena ternyata yang masuk 10 besar salah satunya dari grup drum band Pondok Pesantren Modern Gontor. Mudah-mudahan ke depan Pondok Pesantren Gontor tetap jaya, terus maju. Dan saya yakin dengan lulusan-lulusan yang disebut oleh beliau, Pak Lukmanul Hakim, putra mantan Menteri Pendidikan Pak Kiai Haji Saifuddin Zuhri, itu teman saya waktu di DPR. Ada Pak Hidayat Nur Wahid dan banyak teman-teman. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, inilah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang Kiai. Mudah-mudahan nanti juga sempat keliling-keliling di Banyuwangi. Ngapunten yang banyak jika pemerintah daerah belum bisa berbuat untuk pondok pesantren ini. Saya ajak Kepala Dinas Pendidikan Kiai. Saya juga asisten perekonomian, saya juga ajak teman-teman yang lain, Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, supaya nanti bisa melihat potensi. Saya lihat pramukanya di sini juga cukup bagus. Dan kita Pak Kiai sekarang nanti mungkin bisa diajak Pak asisten perekonomian, ya. Pemda sedang mengembangkan sapi perah dengan Nestle dan Kanada. Nah, ini sedang berjalan. Anggaran kreditnya disiapkan oleh Bank Jatim, totalnya insya Allah kurang lebih 1,3 triliun. Tinggal petaninya disiapkan di sini. Sehingga dengan demikian barangkali ada alumni Gontor, santri-santri Gontor yang ingin terlibat di dalam proses peternakan ini. Nanti pemerintah bisa membantu kredit yang akan disalurkan, begitu juga penjualan pasca dari penghasilan ternak sapi itu. Inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat buat pesantren ini, mudah-mudahan terus jaya dan maju di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, telah mendapatkan tepatnya pada tanggal 17
keramik ya. Keramik di sini juga belinya ya.